Cara cepat monetisasi channel YouTube. Yang pertama, buat jadwal upload. Sebelum teman-teman memonetisasi YouTube, agar cepat termonetisasi, kita harus mempunyai jadwal upload. Tujuannya agar subscriber bisa mengetahui kapan kita upload dan kita dapat menyesuaikan waktu luang subscriber. Ketika kita mengupload video di jam sibuk, di jam subscriber tidak membuka aplikasi YouTube, itu hasilnya tidak maksimal. Apakah sia-sia? Jawabannya enggak. Karena subscriber juga akan menonton nanti. Tapi ini akan tidak memaksimalkan growth daripada channel YouTube kita atau performa video kita. Membuat jadwal upload ada tipe-tipenya, ada cara-caranya. Tipenya itu teman-teman harus tahu tipe subscribernya dulu atau target audiensnya. Kalau misalnya targetnya orang kerja, orang sekolah, ya remaja yang sekolah, itu targetnya ya sore, kecuali weekend itu pagi boleh. Kalau targetnya anak kecil yang di rumah yang belum bersekolah, ya mereka bebas. Nah teman-teman semuanya, biasanya untuk jam upload yang untuk orang kerja dan teman-teman yang nonton video ini, gue tahu pasti semuanya ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang di rumah juga. Itu kita bisa menyesuaikan. Bisa kita mengupload untuk weekday-nya, Sabtu, Senin sampai Jumatnya, kita mengupload di jam 4 sore sampai jam 5 boleh, atau malam dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Ingat, maksimal jam setengah 9 lah, udah maksimal. Jangan upload sampai jam 10, jam 11, nggak ada yang buka. Karena orang itu, ya ini sisi psikologinya, membuka YouTube itu untuk fokus belajar lebih dalam. Berbeda dengan TikTok, kita upload malam pun pasti ada nonton, ya. Karena TikTok itu kan hiburan, mereka entertain. Kalau YouTube itu biasanya orang menonton untuk lebih fokus. Nah, kita balik lagi ke konten kita juga. Konten kita apa? Edukasi. Kalau edukasi jangan terlalu malam. Intinya kita tahu nih kapan waktu senggang subscriber. Kalau untuk entertain, nah kita boleh tuh agak malaman, karena orang biasanya kan orang gabut ya, dia nonton entertain untuk hiburan dia aja. Yang kedua, upload video short. Teman-teman harus membuat jadwal kapan saatnya mengupload video panjang, kapan saatnya mengupload video short. Kenapa harus seimbang? Agar tidak ada yang namanya penghasilan yang turun. Ketika video panjang itu terlalu sedikit dengan video short, ya artinya video short lebih banyak dibanding video panjang, itu biasanya yang penghasilan akan turun. Kenapa? Karena gue pernah ngalamin. Untuk video short itu memiliki penghasilan yang sangat rendah dibandingkan video panjang. Karena untuk video short iklannya muncul per 5 video, per 10 video baru ada iklan. Kalau video panjang, apalagi yang durasinya di atas 8 menit, entah 10 menit sampai 15 menit, mereka punya iklan yang sangat banyak. Ada iklan di awal video, di tengah-tengah video, di akhir video. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kalau misalnya teman-teman orang sih kerja ya, paginya kerja, malamnya konten, itu teman-teman atur jadwal semaksimal mungkin. Misalnya teman-teman upload minggu itu 2 atau 3 video sudah cukup. 2 video short, 1 video panjang sudah cukup. Kenapa tidak harus terlalu banyak? Kalau misalnya kita mengupload video sehari 5 kali. Dalam satu hari 5 kali, kita 5 kali upload dari pagi, siang, sore, malam, subscriber bakalan bingung. Dan dia merasa bahwasannya terlalu banyak video, otomatis dia bakal bingung mau nonton video yang mana. Karena yang bahkan yang pertama kali diupload tuh itu belum tentu ditonton oleh subscriber kita. Jadi kita harus tahu kapan timing yang tepat untuk upload video. Jangan kita memang konsistensi itu penting, tapi jangan kita mentang-mentang pemula nih, kita langsung upload video segitu banyaknya dan kita berharap subscriber itu nonton video kita semuanya. Enggak. Jadi teman-teman harus tahu batasannya. Kalau misalnya mau maksimal, teman-teman upload sehari 1 udah cukup. Tapi kalau gue sendiri biasanya upload maksimal tuh 3 atau 4 video 1 minggu. Agar kita subscriber pun punya jeda. 1 video nonton, selesai, ada video baru jeda nonton lagi. Jadi bertahap gitu teman-teman. Nggak mungkin kan subscriber kita nonton video segitu banyaknya dalam 1 hari, nggak mungkin. Jadi teman-teman harus punya jeda. Kalau mau maksimal ya teman-teman upload setiap hari sudah cukup. Yang ketiga, jangan konten campuran. Fokus akan satu nice content. Kenapa? Penting sekali agar subscriber bisa mengetahui
fokus channel YouTube kita itu apa, tipenya apa, penyampaiannya seperti apa, konten utamanya apa. Contoh, konten kita mancing, ya udah kita bikin konten memancing. Konten kita nge-game, ya udah kita bikin konten game. Nah, kan konten misalnya memasak lah ya, memasak yang mudah sekali ini. Masakan itu kan luas ya, ada masakan Nusantara, ada masakan luar negeri, ada masakan kreasi sendiri. Intinya teman-teman cari satu nice content yang cakupannya luas. Misal otomotif tentang mobil ya, teman-teman bahas mobil aja, nggak usah bahas masak. Kenapa kita harus memiliki satu nice content? Agar kita bisa fokus. Dan kalau misalnya kita ahli di bidangnya nih, kita misalnya ahli di bidang memasak, subscriber bakal menilai bahwasanya kita itu orang yang memang ahli di bidang tersebut. Dan dia bakal subscribe. Teman-teman perhatikan deh, konten-konten yang fokus akan ngevlog misalnya, ya jalan-jalan ke rumah si ini, atau ngevlog makanan kuliner, dia kan orang bakal ada tuh yang subscribe. Memang kita kadang banyak ya di channel YouTube atau di video-video YouTube yang bersebaran konten campuran, penghasilan tembus 10 juta per bulan. Ya memang bisa, sebenarnya bisa konten campuran itu kita manfaatkan dalam mendapatkan penghasilan, itu bisa teman-teman. Tapi untuk jangka panjang, teman-teman juga harus memikirkan bagaimana subscriber ini bisa bertahan dan tetap menyukai video-video yang kita buat. Karena dunia YouTube itu, ketika ada pemain baru yang baru naik atau lagi sedang naik daun, pemain lama ini bakal tertekan ke bawah. Nah, teman-teman itu harus bisa tetap stabil atau mempertahankan posisinya. Kalau misalnya kita konten cuman sekedar upload terus dapat duit doang, ya semuanya juga bisa, tapi bagaimana kita mempertahankan posisi kita nih agar tetap stabil dan tidak terlalu naik jauh turunnya, tidak terlalu naik juga. Jadi intinya teman-teman harus stabil, karena konten itu menurut gue pribadi, pengalaman gue konten, bukan siapa yang viral, bukan siapa yang paling banyak dapat AdSense atau iklannya, tapi bagaimana kita bisa menstabilkan nih posisi kita, antara penghasilan kita, jumlah subscriber kita, peminat konten kita. Kalau misalnya 3 hal ini sudah kita buat, otomatis kita ngonten di YouTube pun akan ada hasilnya. Kita nggak perlu teman-teman ya. Ketika kita konten, jangan memiliki pemikiran untuk cepat viral, cepat gajian, atau cepat dapat uang banyak. Fokus akan apa manfaatnya nih ya. Gue bikin konten seperti ini, gue ngupload seminggu 2 kali paling ya. Itu gue nggak usah, ya penghasilan tetap gue pikir penghasilan, tapi kita juga harus mikir dampak panjangnya. Dampak jangka panjangnya apa nih? Apakah orang teredukasi, orang merasa, oh makasih ya dengan video lo gue jadi lebih paham. Nah itu kan ada dampaknya buat masyarakat. Jadi teman-teman kalau ngonten, ada dampaknya juga. Jangan hanya mikir penghasilan aja. Yang keempat, update semua informasi kebijakan YouTube. Pihak YouTube selalu memberikan informasi yang update. Mereka bisa mengubah atau menambahkan kebijakan-kebijakan baru yang menurut mereka itu perlu ditambahkan. Kita bisa cek di dalam kebijakan YouTube ya, dari 5 tahun ke belakang sampai sekarang itu pasti ada yang berubah. Dulu kan 5-6 tahun ke belakang kan belum 1000 subscriber. Jadi kalau mau monetisasi, tinggal monetisasi itu bisa, nggak perlu subscriber atau jam tayang dulu 7 tahun ke belakang. Tapi kan sekarang nggak bisa, teman-teman harus butuh subscriber, teman-teman butuh yang namanya jam tayang, butuh video short dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika kita ingin menjadi seorang kreator, kita harus update kebijakan YouTube. Dan teman-teman nggak hanya mengupdate kebijakan YouTube, tapi kita tetap harus update ilmu kita. Bagaimana kita membuat branding, bagaimana kita membuat brand terhadap diri kita, dari konten kita bisa bikin brand loh. Teman-teman kalau engah ya, teman-teman notice akan beberapa kreator besar, mereka pasti bikin baju lah, mereka bikin brand lah. Kenapa? Karena mereka sudah punya nama, branding. Nah itulah. Jadi kalau ngonten, jangan kita hanya memfokuskan dapat penghasilan dari Google AdSense. Kalau misalnya kita bikin channel YouTube sendiri, kita yang ngedit, kita yang rekam, kita yang mengoperasikan kameranya, itu oke, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman yang punya tim banyak, ya punya nama yang besar, kita tetap bikin brand kita agar penghasilan kita itu bisa nambah. Dan kita bertahap ya, karena dunia kreator atau dunia industri digital seperti ini itu berkembang setiap tahunnya. Dan sekarang teman-teman merasakan kan, semua orang bikin konten bisa pakai AI ya, tapi kan walaupun AI sekarang bisa bikin konten, tapi kan tergantung bagaimana pemakaiannya, bagaimana
prompt yang dia buat. Walaupun teman-teman pasti merasa, wah udah ada AI nih, pasti nanti kreator bakal digantikan AI. Tapi apakah AI bisa membuat emosional? Hubungan emosional itu kan nggak bisa dibuat oleh AI. Jadi teman-teman kalau mau bikin konten, harus memikirkan juga bagaimana nilai plusnya. Apa yang tidak bisa dibuat oleh AI ini? Ya itu tadi, hubungan emosional. Nah itu adalah 4 poin penting yang teman-teman harus laksanakan dan teman-teman harus jalankan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.